berapa bagi debit, berapa pengendapan dana, berapa FTP yang harus dihasilkan, dan juga berapa pendapatan-pendapatan lain dari transaksi itu berupa fee-based. Ya, tadi udah diturunkan sampai level yang paling rendah tadi itu cabang itu cash outlet kita tipe cabang itu outlet ya. Nah, jadi nih dari seluruh portofolio aset, liabilities dan fee base yang dikelola cabang. Metodologi utamanya adalah dengan menggunakan metode FTP atau Fund Transfer Pricing dan STP atau Service Transfer Pricing. Nah, ada yang udah pernah dengar istilah Fund Transfer Pricing atau FTP? Apa sih ini STP, FTP? Ya. Oke, kita langsung aja ya. Konsep dari FTP. Nah, tadi nih kita balik lagi ke konsep perbankan yang di awal tadi ya. Jadi nasabah atau prinsipal akan menempatkan dana ke cabang kita, ya kan? Nah, cabang ini kan tadi punya kewajiban nih, kewajiban untuk memberikan sejumlah dana dalam bentuk bunga kepada nasabah yang sudah menitipkan dananya, ya kan? Nah, dana-dana ini oleh cabang nanti akan dilemparlah ke kantor pusat, pool, market money pool. Di sini biasanya dikelola treasury, ya. Berapa dana yang dihimpun akan kita lempar atau kita jual, kasarnya gitu ya, mudahnya ya. Kita jual ke kantor pusat, ke treasury. Treasury ini aku punya dana ini nih. Kita serahkan ke treasury untuk treasury putar di money market. Ya, untuk treasury putar di money market. Nah, kita menjual ke treasury dapat, treasury kan beli, itu dapat income juga. Ya, treasury akan membeli sejumlah dana dari cabang dengan memberikan FTP income. Ya, FTP income kepada cabang. Nah, dari FTP income ini nanti akan digunakan oleh cabang untuk membayar janji tadi, membayar bunga kepada nasabah yang udah nitipin dana. Gitu. Ya kan? Jadi nasabah masukin dana ke cabang, ya kan? Dari cabang nanti dapat dikelola semuanya ada berapa, dijual ke market pool, money market pool, ke lewat treasury. Treasury membeli, dia akan memberikan FTP income kepada cabang. Atas dasar FTP income itu, cabang akan memberikan FTP expense atau income untuk nasabah dalam bentuk bunga. Ya. Nah, di sisi lain nanti ada cabang lain yang butuh kredit, misalkan diatur sama treasury. Oke, ada butuh nasabah cabang B minta kredit. Oke, cabang harus beli dari treasury. Treasury aku butuh dana ini setelah melalui proses analisa kredit segala macam-macam gitu kan, butuh dana, belilah dari treasury. Beli dari treasury, kita harus membayar FTP charge ke treasury. Treasury kasih ke cabang, ya kan? FTP charge buat sisi cabang akan menjadi FTP income dari sisi treasury, kan? Betul? Nah, setelah cabang mendapatkan dana dari treasury, dia akan kasih ke nasabah kredit tadi yang butuh kredit. Nah, dikasihlah ke nasabah kredit. Sebaliknya, nasabah kredit harus membayar sejumlah dana ataupun bunga yang tadi atas angsuran-angsuran kreditnya kepada cabang. Dari sisi cabang menjadi FTP income. Gitu. Sederhananya seperti itu konsep transfer pricing. Ya, jadi pergerakan-pergerakan uangnya seperti itu. Nanti internalnya kita pun akan ada
transfer FTP seperti yang tadi saya jelaskan. Cukup jelas teman-teman? Flow-nya? Ini sama ya, penggambaran yang tadi ya. Jadi nasabah mendapatkan dana, bank akan memberikan kredit, gitu kan? Nanti akan mendapatkan pendapatan bunga, kemudian bank akan memberikan biaya bunga pada nasabah. Ya, ini sama dengan konsep yang tadi. Nah, pada saat pada saat bank mendapatkan pendapatan bunga, dia kan butuh margin kan, butuh dapat laba kan. Berarti dia harus mendapatkan pendapatan bunga dari debitur yang lebih tinggi dari biaya bunga yang harus dia bayarkan kepada nasabah deposan, ya, supaya bank akan memperoleh net margin yang positif. Ya, makanya kita kalau lihat pasti bunga kredit akan lebih tinggi daripada bunga dana. Ya, kalau tabungan mungkin sekitar 2% sekarang ya. Kalau deposito di 5-6%. Ya kan, sementara dari sisi kredit bisa 2 digit gitu kan, 10-12%. Nah, itu selisihnya itu adalah spread atau margin yang bisa diterima oleh cabang. Nah, konsepnya seperti itulah mudahnya. Cukup bisa dipahami ya, teman-teman, atau ada yang bingung? Ibu, saya masih belum ngerti yang money market sama treasury itu, kayak saya kurang ngerti gitu, Bu. Oh iya. Itu sebagai apa? Saya tadi kurang ngerti. Ya. Money market ini adanya di treasury, ya kan? Adanya di treasury. Jadi kan dari pengumpulan dana yang diterima oleh cabang, oleh bisnis unit itu kan semua dapat nih kasarnya, dapat nasabah-nasabah yang menempatkan dana. Ini kan si cabang itu harus memberikan bunga kepada nasabah-nasabah dananya mereka kan. Nah, bunganya dapatnya di mana? Dari dana yang terkumpul tadi oleh cabang atau oleh bank dilemparlah ke treasury sebagai yang mengelola likuiditas bank. Ya. Treasury kemudian dari dana ini dia harus dilempar di money market, di pasar uangnya yang secara ininya ya, bukan benar-benaran ini ya, tapi benar-benar pergerakan dana di antar institusi, antar perbankan. Nanti Treasury akan melempar dana-dana ini ke bank-bank lain, akan saling bertukar, akan saling jual beli money, namanya money market gitu kan. Nah, Treasury akan dapat margin kan, marginnya itu yang harus dia kasih ke cabang, karena dia tadi kan beli dana dari cabang nih, beli dana dari cabang, dia harus memberikan income kan ke cabang. Nah, income dari cabang itu akan digunakan oleh cabang untuk membayar bunga kepada nasabah deposan. Nah, itu dari sisi liabilities. Ingat, bank itu ada aset, ada liabilities. Ini harus terus berputar, harus disalurkan nih dana-dana yang terkumpul ini selain ke money market ke kredit juga. Ada cabang lain yang butuh kredit. Nah, dilemparlah. Kalau cabang itu butuh kredit atau butuh dana, dia dapat nih, dia harus beli dana dari treasury. Ya kan? Dia harus membayar sejumlah FTP charge ke treasury. Dari dana itu dia salurkan ke kredit, ke
nasabah kreditnya. Nasabah kredit akan membayar bunga kepada cabang. Nah, harus ada spread antara income yang dia terima dari nasabah dalam bentuk pembayaran bunga dengan charge yang harus dia bayar ke treasury pada saat dia butuh dana untuk memberikan pinjaman ke nasabahnya dia. Gitu. Jadi money market itu lebih ke pengaturan financial liabilities dari sisi bank wide gitu, Mbak. Kan masing-masing treasury, masing-masing bank pasti punya treasury unit treasury kan yang mengatur lalu lintas likuiditas di banknya masing-masing. Gitu, Mbak. Baik, Bu, mulai mengerti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Siap. Oke. Ya, jadi konsep perputaran uangnya seperti itu dengan konsep FTP. Ya. Ini pengertiannya aja. Nah, ini contohnya nih. Contohnya tadi. Ya, ini FTP. FTP itu adalah FTP yang ditetapkan oleh kantor pusat. FTP rate-nya. Kalau FTP yang diberikan kantor pusat akan kita bayarkan kepada nasabah bentuk bunga itu dari sisi banknya namanya cost of fund. Ya, tadi nih ada cabang menghimpun dana yang terhimpun dijual atau dilempar ke treasury. Ya, treasury membeli dan itu akan memberikan FTP rate-nya kepada cabang. Misalkan 8%. Dari 8% FTP charge yang cabang terima dari treasury tadi, untuk membayar bunga tabungan kepada nasabahnya, dia hanya cukup bayar kalau bunga tabungan kan 1-2%. Oke, 1,65%. Dia harus bayar nih ke Mbak Diah misalkan dari tabungannya dia. Mbak Diah dapat bunga 1,6%. Oke, dibayarlah sama cabang. Nah, ada spread. Inilah untungnya cabang dari sisi liabilities. Dari sisi spread, masih ada spread 6,4%. Dari spread 6,4% ini, kita punya kewajiban yang ditetapkan oleh regulator tadi untuk membayar setoran giro wajib atau premi penjaminan. Ya. Teman-teman pasti ingat bahwa selalu di bank itu dijamin simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah, gitu kan? Sepanjang memenuhi ketentuan. Sampai dengan berapa? Sampai dengan 2 miliar misalkan. Nah, dijamin ke pemerintah itu, bank harus bayar premi ke pemerintah, yaitu FTP dan giro wajib minimal dan premi penjaminan. Bayar lagi nih ke pemerintah, mengurangi lagi. Sehingga sisa net marginnya tinggal 5,92%. Let's say misalkan dari dana yang 100 juta, dananya Mbak Diah tadi nih, 100 juta. Dia cabang dari pengelolaan tabungan 100 juta. Kemudian dia lempar ke treasury, dia dapat FTP charge sebesar 8%. Dia harus bayar ke Mbak Diah selaku yang punya dana 1,6%. Kemudian dia harus bayar premi penjaminan ke pemerintah itu 0,4%, dia masih punya spread margin 5,9% dari 100 juta atau 5,9 juta. 5,9 juta ini boleh dibilang income dari pengelolaan dana tadi. Gitu. Ini secara hitung-hitungannya kira-kira seperti itu. Contohnya. Nah, kalau yang ini contoh untuk deposito. Ya, kalau teman-teman paham, tingkat suku bunga deposito pasti akan lebih tinggi dari tabungan. Suku bunga deposito kira-kira kenapa? Tabungan.
Kenapa bunga deposito itu lebih tinggi dari bunga tabungan? Ada yang bisa bantu? Nih, contohnya kalau di sini di perhitungan ini sekitar 6,11. Ada yang bisa bantu? Saya coba, Bu. Ya, silakan Mas. Siapa nih? Mbak kelihatan aku. Silakan Mas. Baik, Kenapa? kalau setahu saya itu adalah karena ini Bu, karena konsep time value of money. Jadi kan kalau deposito kita nggak bisa gunain uangnya, ditahan. Ya. Jadi kita bisa gunakan di masa depan, oleh karena itu bank harus nge-charge lebih atas. Itu tadi time value of money. Opportunity cost untuk menggunakan uangnya itu. Oke. Good, Mas Dimas, thank you. Ya, jadi benar. Karena kalau deposito itu kan, misalkan Mas Dimas punya deposito 100 juta, nggak akan bisa ditarik sama Mas Dimas selama jangka waktunya belum jatuh tempo, gitu kan? Nah, karena istilahnya kita itu menyerahkan satu bentuk sejumlah dana yang nggak bisa kotak-katik, udah komit. Oke, gue serahin ya, Bank Mandiri. Mas Dimas mengatakan, oke Bank Mandiri, saya titip nih deposito 100 juta untuk 1 tahun. Selama 1 tahun itu Mas Dimas nggak bisa ngapa-ngapain atas dananya, ya kan? Sehingga kita atau bank punya kewajiban untuk membayar jasanya lebih tinggi, membayar biaya lebih tinggi. Lain dengan tabungan tadi, misalnya 100 juta, bisa aja sekarang 100, besok jadi tinggal 50 juta, besokannya lagi mungkin tinggal 10 juta, ya kan? Bank tidak bisa memanage atau memastikan bahwa saldo 100 juta itu akan mengendap selama berapa lama. Sehingga suku bunganya ya lebih kecil. Benar Mas Dimas, thank you ya. Nah, kalau kita lihat di sini, cost of fund atau biaya bunga yang harus dibayarkan oleh bank kepada Mas Dimas misalkan, untuk 100 juta yang sama, cost of fund-nya dia lebih tinggi, 6,11%. Yang di 100 juta untuk 3 bulan. Di hold selama 3 bulan. Bank akan membayar bunga kepada Mas Dimas selaku deposan itu 6,11%. Dari situ cabang masih punya spread. Kalau dari contohnya jadi 2% ya. Nah, 2% itu masih harus dikurangin lagi dengan giro wajib minimum dan premi penjaminan yang tadi nih. Yang ini besarnya sudah ditetapkan oleh regulator. Wajib hukumnya. Kita harus setor ke regulator. Setelah dikurangin, marginnya makin tipis nih. Tinggal 1,7%. Ya, sehingga mengelola deposito 100 juta selama 3 bulan, cabang hanya dapat margin 1,7 juta. Ya, dananya mahal nih, boleh dibilang. Jadi deposito itu termasuk dana mahal kalau buat bank. Karena mahalnya apa? Cost of fund-nya lebih tinggi. Kita jadinya marginnya makin tipis, ya kan? Dibandingkan dengan yang tadi. Nih, tabungan, ya kan? Tabungan itu kita membayar bunganya ke nasabah hanya 1,6. Spreadnya kita masih 5% nih dengan mengelola dana yang sama ya, gitu kan? Makanya tabungan itu kalau di perbankan itu masuk kategori low cost fund, ya, low cost fund ini karena spreadnya menarik buat bank, tinggi buat bank, ya. Beda dengan yang tadi nih, deposito. Bank hanya dapat spreadnya 1,7 doang atau 1 juta, 1,7% ya. Nih, ini dan dana mahal deposito itu, ya. Nih, jadi dari 3 produk DPK, deposito, giro, dan tabungan, yang masuk komponen dana murah atau low cost deposit, low cost fund itu adalah tabungan dan giro. Giro dan tabungan itu sama nih.
bunganya mirip-mirip. Karena apa? Tadi nih, kita tidak bisa menghold dananya seperti yang deposito, ya kan? Bisa aja dia nasabah langsung cairin ceknya, disebar kemana-mana. Udah, begitu ceknya diklaim oleh penerima cek, ya udah dananya akan terpotong dana nasabahnya. Tabungan juga begitu. Ternyata Mas Dimas punya nih 10 juta atau 100 juta tadi, tapi terus belanja sampai nggak nyampe ini udah balik ke saldo minimum belanja. Itu nggak bisa kita jagain lah. Makanya cost of fund yang kita keluarkan itu juga kecil. Nah, biasanya kita pengelolaan dana pihak ketiga itu lebih dititipkan ke dana murah nih, ya kan? Dana murah nih yang harus kita gencarkan lagi, tabungan. Makanya menggarap living, ya kan? Menggarap living nih supaya pengumpulan dana pihak ketiga dari masyarakatnya itu lebih heavy atau dana murah, ya kan? Supaya marginnya semakin besar. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman? Konsep FTP dari sisi liabilities. Ya, jadi tetap walaupun harus bayar ke nasabah, tetap harus punya margin positif dari liability spread. Nah, spread-nya nih, liability spread-nya. Ya. Oke. Ini sama, mirip. Cuman kalau hold-nya lebih lama nih, kalau yang tadi itu 3 bulan, 100 juta. Kita dapat, atau bank dapat marginnya 1,7. Tapi kalau hold-nya lebih lama, 1 tahun, maka bank akan dapat lebih tinggi lagi karena cost of fund-nya lebih kecil, ya. Tuh, ini sekitar itu. Oke. Nah, beberapa mungkin teman-teman dapat special rate ya untuk beberapa pengendapan dana itu kalau nilainya cukup besar, biasanya nasabah kan bilang nih petani bunga, dia bandingin, saya mau nempatin dana di Mandiri berapa nih deposito untuk 5M misalkan, wah kecil, bank sebelah aja deh yang rate-nya lebih tinggi gitu kan. Nah inilah untuk beberapa nasabah-nasabah ya dengan nominal tertentu itu bisa mendapatkan special rate, ya, mendapatkan special rate yang buat bank itu adalah dana yang lebih mahal lagi, ya. Bisa dilihat nih untuk nilai 100 juta karena cabang memberikan special rate kepada nasabah, dia bisa jadi negatif spread, ya kan? Karena cost of fund-nya udah tinggi banget nih, 8,5. Marginnya udah tipis, dia harus bayar lagi premi penjaminan dan GWM ke regulator kan, semakin tipis. Nah, makanya pada saat memberikan special rate kepada nasabah, cabang itu harus melihat secara holistik. Ya, jangan sampai terlalu heavy di pemberian special rate supaya nasabahnya nggak lari gitu kan. Tapi di sisi lain dia harus memperhitungkan, jangan sampai bisnis dia jadi bisnis rugi, gitu kan? Harus benar-benar mana dipilah-pilah pada saat special rate itu kewenangannya ada di kantor pusat secara berjenjang. Pada saat dia akan memberikan special rate ke nasabah, salah satu nasabah atau beberapa nasabah yang ada di cabangnya, dia harus menghitung nih, karena dia punya target laba atau contribution margin. Yang salah satu drivernya adalah dari margin FTP liability spread, gitu kan. Dia harus melihat, jangan sampai semua yang dia kelola itu dana mahal semua, dana murahnya sedikit, wah nggak cocok nih, ya kan? Nggak positif ininya, makanya harus di manage. Di sinilah peran branch manager untuk memanage likuiditasnya mereka, gitu. Jadi harus imbang antara low cost fund, deposit, tabungan dan gironya dia dengan pemberian spesial rate supaya kalau secara akumulasi dari seluruh total penghimpunan dana dia masih bisa mendapatkan margin yang positif atau liability spread yang positif
di sisi lain nasabah-nasabah utamanya dia tetap bisa mendapatkan privilege berupa special rate untuk beberapa nominal-nominal tertentu. Ya, ini di sinilah peran insting bisnisnya harus jalan nih dari seorang branch manager. Gitu kira-kira. Ini untuk FTP dari sisi liabilities. Cukup jelas ya, teman-teman? Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk yang sebelumnya, Bu, yang special rate itu, Hah? ini kan marginnya jadi minus gitu ya, Bu. Berarti rugi kan gitu ya, Bu. Kalau udah tahu rugi, kenapa diambil gitu? Jadi ini kenapa dikasih special rate kalau untuk menarik perhatian nasabahnya doang atau gimana? Itu. Ya, yang tadi nih, kalau misalkan Mbak Sarah nih punya dana gede, kan pasti nanya dong, punya dana 5M. Aduh, aku mau tempatin kemana ya? Deposito. Kalau dia petani bunga atau benar-benar sensitif terhadap bunga, kan dia pasti milihnya deposito dong. Nggak mungkin dia taruh di tabungan, karena tabungan udah fix tuh. Pasti akan sekitar segitu, nggak ada spesial tabungan. Yang ada spesial itu adalah deposito. Oke, di bank ini dapat 6. Oh, di batu tangga ada yang dapat 8. Gitu kan. Nah, disinilah insting seorang branch manager dalam mengelola bisnis. Kan dia nggak mungkin punya semua nasabah deposanya dia memenuhi syarat untuk dapat special rate, karena itu ada batasannya, minimal berapa, 5M misalkan, ya kan? Nah, jadi kepala cabang pada saat mengajukan permohonan special rate untuk beberapa nasabahnya, dia harus menghitung nih, menghitung kira-kira kalau saya berikan special rate pada 10 nasabah utama saya, marginnya kan tipis, minus lah mungkin di beberapa nasabah itu. Tapi aku masih punya tabungan, masih punya pendapatan-pendapatan dari sisi low cost-nya dia. Dia tabungannya juga banyak. Tadi kan tabungannya kan spread-nya tinggi tuh. Dia bisa dapetin gede karena cost of fund-nya kecil. Bisa nih ketutup. Ya, aku masih bisa ngejagain margin. Nah, peran insting bisnis dari seorang branch manager di sini nih, Mbak. Itu makanya dia harus sensitif. Nah, aduh kalau nasabah lari gimana nih? Oh, itu tinggal pendekatannya gimana? Kan bisa aja nasabah tuh tidak semua nasabah berupa petani bunga, tapi karena servis yang kita berikan, kemudian layanan transaksional yang fit in dengan semua kebutuhannya, nasabah tidak mudah juga untuk berpaling gitu kan? Tidak semua nasabah menjadi petani bunga. Itulah makanya perannya. Oke, Bu, kita berikan spesialnya segini ya Bu, tapi nanti kita bantu untuk ini. Nah, itulah strategi bisnisnya cabang. Bagaimana memanage liquidity cost-nya dia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sip. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi liabilities, kalau ini dari sisi kredit. Sama. Ya. Kalau dari sisi kredit, kalau dari sisi dana liability spread yang tadi, kalau dari sisi kredit aset spread, ya tadi kan untuk bisa memberikan kredit kepada nasabah, misalkan kita harus beli dari kantor pusat mengenakan cas ke kita, ya kan, ke cabang. Nah, di sisi lain cabang akan mengenakan cas juga ke nasabah yang butuh kredit dalam bentuk pembayaran bunga. Nah, ini juga harus di-manage. Spread-nya juga harus positif. Antara biaya yang harus kita bayarkan ke treasury dengan pendapatan bunga yang harus kita terima dari nasabah. Itu nanti dalam perhitungan berapa nih volume kreditnya dia yang diberikan oleh satu cabang kepada semua nasabah-nasabah kreditnya dia. Nanti akan dibandingkan dengan total bagi debit. Total pendapatannya dia bunga berapa dari semua kredit yang diberikan, kemudian dibanding dengan total bagi debit akan menjadi effective yield atau effective spread. Semakin tinggi, semakin bagus. Kira-kira gitu. Ya. Karena dari sisi kredit ada nih. Kalau teman-teman lihat masalah, ya tidak semua kredit yang kita berikan bisa menghasilkan pendapatan bunga.
Di sisi kanan nih, kredit-kredit yang mendapatkan bunga buat cabang itu adalah kredit-kredit dengan kolektibilitas 1, 2, dan 3. Atau performing loan namanya. Kredit-kredit yang bagus. Kalau kreditnya sudah mulai macet nih, mulai bermasalah, wah tunggakan udah nggak bayar 1 bulan, nggak bayar 3 bulan, nggak bayar lagi sampai kemudian macet. Kalau satu kolektibilitas kredit sudah dinyatakan kolektibilitas diragukan atau 4 dan macet, itu nasabah tidak akan mungkin sanggup bayar bunga lagi. Jadi kita ada potensial loss di situ. Ya kan? Makanya dalam memberikan suatu kredit banyak analisa kreditnya. Banyak analisa kredit yang harus dilihat. Kira-kira kemungkinan defaultnya nasabah A ini gimana ya? Kemungkinan gagal bayarnya kira-kira gimana ya? Gitu kan? Supaya kita tetap bisa dapat nih pendapatan-pendapatan bunga dari kreditnya. Gitu. Nah, ini pengelolaan FTP dari sisi kredit. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama dengan yang liabilities tadi. Kalau di liabilities ada ininya adalah special rate. Kalau di kredit ini adalah kredit bermasalah yang menyebabkan kita kehilangan potensi untuk mendapatkan bunga. Gitu. Nah, inilah yang pendapatan dari sisi aset atau aset spread. Selisih antara yield of loan atau rata-rata pendapatan bunga lah dibandingkan dari total bagi debit dengan FTP yang harus dibayarkan cabang ke kantor pusat karena dia harus minjem dana tadi. Gitu kira-kira ya. Ini perhitungan aset spread-nya. Ya, dari 2 bisnis utama tadi nih menghasilkan liability spread, satu lagi menghasilkan aset spread. Ke gambar ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, mohon maaf saya mau bertanya Bu. Ya, gimana? Ya berdasarkan penjelasan Ibu, baik yang yang sebelumnya, yang saving account atau deposito, terus yang kredit ini, itu kan ada FTP rate. Kalau misalnya yang di saving account itu yang ngasih FTP rate itu dari pusatnya ke bank, ke cabang. Kalau yang ini kan sebaliknya. Nah, itu yang menentukan FTP rate itu siapa sih, Bu? Maksudnya tadi kan di slide-slide sebelumnya juga FTP rate itu beda-beda. Oh, iya. Nah, itu penentuannya gimana? Terus siapa yang nentuin gitu? Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi FTP rate itu ditentukan kalau di kita namanya Komite ALCO, Asset Liabilities Committee. Ya, berubah-berubah nih FTP nih. Lihat dari perkembangan ekonomi dunia gitu kan, perkembangan ekonomi FTP-nya itu berbeda-beda. Direview setiap bulan dalam suatu bentuk komite. Komite ALCO itu siapa aja? Dari kita biasanya treasury udah pasti, kemudian bisnis unit dan juga direksi. Ya, inilah yang sepakat. Berapa nih FTP kita bulan ini? Melihat dengan berbagai macam kondisi banknya sendiri. Oke, dana-dana mahal kita ada berapa nih? Kemudian penyaluran kredit kita ada berapa? Yang macet ada berapa? Semua aspek diperhitungkan untuk sampai keluarlah FTP rate yang berlaku untuk seluruh bank mandiri. Jadi FTP-nya ini spesifik ya, untuk masing-masing bank pasti beda-beda, tergantung dari likuiditas masing-masing banknya dan juga pengelolaan aset liabilities-nya lah, gitu kan. Itu ditentukan sebulan sekali. Nanti pada saat awal bulan kalau disebar nih, biasanya grup in charge-nya yang bertugas memberitahukan itu treasury dan strategic performance. Mereka inilah yang menjaga sebagai penjaga gawangnya dari sisi likuiditas bank. Ya kan? Karena treasury tadi nih dia yang bisa bertransaksi di money market dengan beberapa perbankan lainnya di luar sana kan. SPM yang memanage pengelolaan portofolionya. Nah, inilah nanti setiap awal bulan terbitlah kita informasi FTP rate dan special rate yang bisa kita berikan. Sampai seberapa tinggi kita bisa memberikan special rate. Ya, ini banyak faktor. Makanya kalau teman-teman nanti punya dana besar, tolong
pada saat mau menempatkan dana tidak hanya melihat dari sisi besarnya suku bunga, tapi harus dilihat banknya sehat nggak kira-kira nih pada saatnya dana saya jatuh tempo, kira-kira mereka punya nggak likuiditasnya gitu kan. Itu biasanya kan bank-bank kecil tuh wah spesialnya tinggi-tinggi banget ya, karena mereka memang boleh dibilang nggak punya dana gitu kan. Kita perlu was-was juga, jangan sampai pada saat kita jatuh tempo butuh duitnya, banknya malah ternyata bermasalah gitu kan. Nah itu dalam suatu ALCO, Asset Liability Committee, ditetapkan itu FTP rate berapa, kemudian suku bunga dana, suku bunga kredit itu ditetapkan di situ. Itu di review. Walaupun kalau suku bunga kredit bisa custom juga melihat dari karakteristik nasabahnya tadi. Dia pijatnya pakai range gitu kan. Pakai range nanti sesuai kebutuhan kreditnya untuk apa, bagaimana kira-kira cash flow perusahaannya, bagaimana nilai agunanya, dan berbagai macam aspek lainnya nih. Kadang-kadang makanya ngotot analisa tuh banyak banget. Nanti pairing dengan risk management sebagai four eyes-nya yang ngejagain. Nah, supaya keluar oke, bisa diberikan kredit sebesar sekian dengan suku bunga sekian gitu setelah berbagai faktor. Jadi gitu Mas Dimas yang menetapkan komite di kita. Namanya gitu. Mau cukup jelas Mas Dimas? Cukup jelas Bu. Oke. Jelas. Terima kasih. Ya, siap. Nah, sekarang setelah tadi kita belajar, nah ini lebih kepada gambaran komponen-komponen revenue yang dapat oleh cabang. Tadi sebenarnya ini lebih menggambarkan tadi nih yang saya jelaskan. Jadi pengelolaan cabang, dia kan revenue nih ujung-ujungnya. Revenue itu bisa diterima dari mana? Dari aset dan liability spread yang nantinya mengenerate NII atau net interest income dengan fee base yang tadi itu, siapa ya kalau nggak salah tuh, Mas Dimas juga apa ya, yang kita dapat pendapatan dari mana lagi sih bank itu selain dari aset spread dan liability spread, dari transaksinya tadi kan, bayar transfer, bayar listrik pun kita dapat fee gitu kan, kalau membayarnya oleh Bank Mandiri, itu komponen mengenerate revenue juga. Jadi dua besaran komponen pengenerate revenue buat bank atau buat cabang, nah di sini kita bilang ya. Dari sisi net interest income itu adalah aset spread dan liability spread. Ini udah spread nih, jadi udah margin net marginnya ya dari masing-masing dana dan kreditnya tadi kan, aset spread dan aset kredit. Drivernya apa? Drivernya pengelolaan dana dan penyaluran kredit. Nih, dapatlah NIM, net interest income dari pendapatan aset spread dan liability spread. Ini adalah bisnis utamanya satu bank, NII. Selain NII, dia akan atau cabang itu akan dapat fee base dari layanan-layanan, ya kan? Loh, kan saya transaksinya lewat Livin, Bu. Saya nggak ke cabang tuh, ya teman-teman. Oh, saya ini lewat ini. Terus cabang dapetnya gimana? Nah, transaksi-transaksi itu kan teman-teman walaupun transaksinya lewat Livin misalnya, di handphone teman-teman, terus tetap bayar fee kan, bayar biaya transfernya kan 2.500, 6.500, atau bayar apa namanya isi saldo GoPay pun kita dapat kita bayar 1.000 kalau aku nggak salah ya kan. Nah itu akan secara sistemnya akan fee yang dibayarkan oleh nasabah akan diberikan kepada cabang yang mengelola rekening. Misalkan Mas Dimas nih, buka rekeningnya di cabang Plaza Mandiri. Nah, rekeningnya tercatat atas nama Mas Dimas di cabang Plaza Mandiri. Mas Dimas jarang banget ke cabang nih. Semuanya pakai gadget, semuanya pakai Livin, semuanya pakai handphone, bayar apa nah. Revenue yang di-generate lewat aplikasi Livin itu secara sistemnya atau secara manajemen accounting-nya di belakang kita nih, di proses background-nya, akan diberikan kepada cabang yang mengelola rekeningnya Mas Dimas. Ya tadi cabang Plaza Mandiri. Itu. Walaupun Mas Dimas nggak pernah datang ke cabang, ini cabang tetap akan dapat revenue.
Gitu. Karena apa? Karena cabang Pelaksanaan Mandiri pun yang harus membayar cost of fund-nya Mas Dimas tadi kan, yang ditempatkan di cabang Pelaksanaan Mandiri. Nah, dari situ banyak kan transaksinya, banyak banget. Ada yang RTGS, ada yang transfer, ada yang ATM, ada yang kita tiba-tiba butuh ganti ATM atau butuh referensi bank dan segala macam layanan-layanan lainnya lah yang di luar dana dan kredit. Itu akan mengenerate fee base buat cabang. Baik cabang karena pengelolaan rekeningnya maupun karena nasabah-nasabah yang walk in. Kan bisa jadi nih ada nasabah sebenarnya nasabah cabang Sudirman misalkan, tapi dia bikin bank garansi atau bikin surat referensi bank itu ke cabang Pelaksanaan Mandiri. Atas layanan itu, cabang Pelaksanaan Mandiri akan mendapatkan fee. Misalkan nih, kita kalau bikin surat referensi bank kan bayar 100.000 atau berapa, 15.000 atau berapa. Nah, walaupun Mas Dimas yang nasabah itu pada saat datang ke cabang Pelaksanaan Mandiri adalah nasabah cabang lain, tapi karena nasabah itu meminta layanannya ke cabang Pelaksanaan Mandiri, maka yang menerima fee pembayarannya itu adalah fee transaksinya itu adalah cabang Pelaksanaan Mandiri. Nah, ini dikumpulin semua nih. Transaksi-transaksinya semua itu secara manajemen accounting akan diberikan ke cabang Pelaksanaan Mandiri. Ini akan menambah lagi nih revenue pooling revenue untuk cabang Pelaksanaan Mandiri. Gitu kira-kira. Ya. Jadi tadi konsep revenue-nya dari basic bisnisnya, dana dan kredit, dan fee-based income dari transaksi. Gitu. Sampai di sini cukup jelas, teman-teman? Semoga cukup jelas ya. Nah, kan? Fee-based tadi dari jumlah transaksi dan dari jumlah rekening. Kenapa dari jumlah rekening? Karena semakin banyak rekening dana yang dikelola oleh suatu cabang, itu ada fee admin deposit, ya, fee pengelolaan dana, ya, bisa 10.000, bisa 15.000 nih kalau teman-teman lihat di transaksi buku tabungan admin, biaya admin. Nah itu semakin banyak rekening-rekening yang dikelola, maka ini juga memberikan fee base buat cabang pengelola rekeningnya, ya. Jadi kalau fee base itu drivernya adalah jumlah transaksi dan jumlah rekening. Gitu. Ya, transaksinya apa? Ya, sesuai yang ada di sini nih. Berbagai macam transaksi finansial. Ya. Oke. Kok nggak bisa nih? Nah, ini kerangka dasar perhitungan net contribution atau labanya cabang. Ya. Kita pelan-pelan nih. Ini kita lihat dari sisi paling kanan. Paling kanan yang tadi ya. Yang biru ada NII. NII itu net interest income. Net interest income dapat dari mana? Dari asset spread dan liability spread. Oke. Asset spread dari mana? Dari interest income dan FTP charge. Interest income yang didapat cabang dari nasabah kredit, FTP charge yang harus dibayarkan cabang kepada pooling dana tadi, treasury, ya kan? Asset spread dari situ, kemudian liability spread dari FTP kredit dan interest expense. Ya. Dan mengenerate menjadi NII. NII dikurangin dengan biaya-biaya wajib tadi tuh, GWM, premi penjaminan, ya kan? Menjadi net interest income. Nah, dari sisi aset dan liabilities. Oke, dari yang kanan ini cukup jelas teman-teman?
Jelas ya? Net revenue dari aset dan net revenue dari liabilities akan menghasilkan net revenue, net fund revenue. Ya, net fund revenue ditambah tadi ada satu lagi revenue pool, revenue komponen selain dari NI adalah fee base tadi ya. Nah, fee base. Terus muncul nih ada lagi STP income. Ini belum kita bahas ya. Tadi kan dibilangin komponen revenue itu ada dua, NII dan fee base. Oke, cukup clear ya. NII dan fee base tadi. Nah, sekarang ada lagi STP income. Jadi STP income ini adalah pengelolaan secara manajemen accounting. Contohnya apa nih STP income? Cabang STP income itu adalah service transfer pricing. Service transfer pricing antar unit di Bank Mandiri. Ya kan? Misalnya, cabang mau memberikan layanan apa misalkan bank garansi kepada nasabah. Butuh sistem yang dikembangkan oleh IT. Ya kan? Butuh sistem. Atau cabang akan melakukan transaksi transfer atas nasabah yang datang menggunakan sistem BDS yang dikembangkan oleh IT. Nah, semua servis-servis yang diberikan cabang itu pasti ada yang membuat, ada yang menghandle, ada yang mengelola. Let's say misalkan dari IT. Nah, IT akan mengenakan charge kepada cabang untuk setiap transaksi yang menggunakan aplikasinya dia. Ini perhitungan manajemen accounting aja ya teman-teman. Ya. Akan mengenakan charge kepada cabang berupa STP charge. Nah, cabang harus membayar nih kepada unit-unit tadi. Terus cabang dapat STP income-nya dari mana? Oh ini income gitu kan? Cabang itu sebagai booking office untuk nasabah-nasabah segmen yang tadi nih, ada consumer, ada small business, ada corporate, ada kelembagaan. Nasabah-nasabah mereka itu semuanya terbukunya di mana? Di cabang masih kan? Semua akun-akun kredit, akun-akun dana akan terbuku di cabang. Nah, cabang mengelolalah nasabah-nasabah segmen tadi kan. Karena kalau nasabah murni cabang ada nasabah retail, perorangan kayak kita-kita nih. Tapi yang tadi, misalkan perusahaan ABC dikelola corporate banking, dananya di mana? Dananya di cabang Plaza Mandiri. Kreditnya di mana? Kreditnya di Plaza Mandiri. Dikelola oleh cabang Plaza Mandiri. Nah, atas pengelolaan nasabah yang bukan kelolaannya langsung cabang itu, cabang akan mendapatkan STP income dari bisnis unit. Gitu. Makanya cabang ada sisi pendapatan berupa STP income. Nah, clear ya? Jadi tambah satu lagi nih. Revenue komponen buat cabang selain NII, fee base ada STP income. Supaya apa? Supaya nggak gontok-gontokan, gitu kan? Wah, ini bukan nasabah saya, ngapain saya kelola, gitu kan? Bisa jadi begitu kalau kita tidak ada konsep STP. Sementara corporate, loh saya nggak punya cabang, gimana nih mengelolanya? Siapa yang akan membantu nasabah saya kalau dia butuh LC, dia butuh referensi bank, gitu kan? Karena itu semua jadi dikelola oleh cabang. Nah, dia butuh dikelola dananya. Nah, itulah setiap transaksi atau layanan-layanan yang diberikan oleh cabang ke nasabah segmen, bukan nasabahnya dia akan mendapatkan STP. Ya, 3 hal ini, NII, fee base, dan STP income akan menjadi satu kesatuan income buat cabang. Nah,
Kalau ngomongin laba atau net contribution, ada income, ada operating expense, ada pendapatan, ada biaya, gitu kan? Nah, yang di bawah ini, teman-teman lihat, ini adalah biaya. Komponen biayanya apa? Udah jelas, gaji, ya kan? Cabang punya pegawai. Walaupun yang menggaji Bank Mandiri, tapi biaya gaji pegawai itu menjadi beban cabang di mana pegawai itu berada. Nah, menjadi beban unit kerja di mana pegawai itu berada. Kalau pegawai itu beradanya di corporate, biaya gajinya dia menjadi beban corporate. Ya, masing-masing unit bisnis itu punya expenses yang harus dikeluarkan. Ya, yang oleh SPM diatur nih pencatatan-pencatatannya, karena semua unit itu punya target laba. Ya, tinggal besarannya aja yang berbeda-beda. Nah, cabang tadi, balik ke cabang. Dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Dari mulai biaya pegawai, biaya operasional GA-nya dia sehari-hari, biaya listriknya cabang, itu semua harus dibayarkan oleh cabang. Dicatat sebagai pengeluaran. Sebagai pengeluaran termasuk yang di bawah ini ada allocated expense. Ini lawannya STP income. Yang tadi ini cabang harus membayar atau memberikan imbalah kepada unit-unit support yang sudah membantu cabang. Yang tadi nih IT, HT udah mengalokasikan orang, udah merekrut orang. Ada imbalan-imbalannya, service transfer pricing-nya. Ya, kalau tadi cabang dapat income atas pengelolaan nasabah, dia harus membayar STP expense atau allocated cost kita bilangnya ke unit-unit support, supporting unit cost, IT cost gitu kan, product cost. Oh, tim kantor pusat sudah mengenerate produk nih, begini-begini. Oh, dia harus ada. Kalau cabang kemudian menjual produk itu dan laku oleh nasabah, dia harus membayar kepada produk cost. Komponen itu. Ini lebih kepada manajemen accounting. Ya. Nah, biaya-biaya tadi, biaya gaji, biaya GA, biaya operasional, plus allocated expense atau STP charge, gitu, STP ya, service transfer pricing charge-nya, itu menjadi satu kesatuan pengeluaran biaya atau operating expense yang akan mengurangi income yang tadi sehingga menghasilkan net contribution atau laba buat si cabangnya itu. Nah, inilah yang dihitung sama SPM tadi nih. SPM menghitung, tugasnya SPM adalah menghitung, mengeluarkan performance dari semua cabang. Dari 2.400-an cabang. Plus semua bisnis unit dan semua unit kerja yang ada di Bank Mandiri. Dihitung semua sama SPM secara bulanan. Diadakan forum-forum performance review untuk melihat sudah berada di mana nih posisi cabang-cabang. Ya, secara berjenjang nih. Kalau cabang Bank Mandiri itu di atasnya cabang ada koordinatornya namanya area. Ya, area-area biasanya membawahi sekitar 20 sampai 30 cabang. Ini akan menyeret nih sum up ke atas. Labanya cabang, nanti ada cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6 menyeret menjadi labanya area. Ya kan? Area nanti akan ada beberapa area 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan menyeret menjadi labanya region. Region kita kebetulan ada 12 region. Labanya region 1, 2, 3 sampai 12 akan menyeret sampai ke labanya Bank Mandiri. Gitu. Demikian juga unit-unit yang lain di kantor pusat. Ada corporate tadi, ada ini semua dihitung nih sama SPM. Skemanya mirip seperti ini, ya kan? Skemanya mirip seperti ini. Dihitung nanti labanya dari corporate berapa, labanya dari komersial berapa, labanya dari small business berapa, termasuk unit support. Unit support itu kalau tidak ada NII dia akan dapat STP kan? Kalau di unit support dia nggak dapat NII, dia nggak dapat fee-based karena memang tidak mengelola dana dan kredit kan, tapi dia dapat STP income tadi. Dikurangi dengan operating expense. Nah,
masing-masing punya, menjadi nanti digabungkan sama SPM menjadi satu kesatuan menjadi labanya Bank Mandiri. Gitu kira-kira teman-teman. Pengelolaan performance-nya. Nah, cabang tadi dihitung nih tiap bulan sama SPM. Nanti akan dikeluarkan performance cabang berupa kuadran. Ini kayak yang lain habis ini nih. Sorry. Nah, ini tadi ya. Nah, nih. Tadi cabang-cabang, performance-nya cabang-cabang nanti akan dipetakan sama SPM, dibedakan ke dalam kuadran. Kuadran cabang. Kita mengenal, ini bagian dari performance management ya. Kita mengenal ada 4 kuadran. Ada well-performing brands, ada effective brands, ada underperforming, dan ada recovered brands. Ya, yang paling bagus adalah di kanan atas, yaitu well-performing brands. Di mana indikator utamanya adalah net contribution dan cost recovery. Cost recovery itu tadi dari STP tadi, STP expense ya, dari cost-nya dia, cost yang dia keluarkan, dari net contribution dari sisi laba dengan dari sisi cost. Ini diperhitungkan nih sama SPM. Dibagi cabang-cabang itu menjadi kuadran. Kenapa cabang? Karena cabang yang banyak, ada 2400 harus dipetakan dong. Mana nih cabang-cabang kita posisi di mana sih? Mana yang bagus? Kalau corporate kan cuma ada corporate, paling 2, 3, nggak perlu sampai bikin kuadran. Nah, yang paling bagus adalah kuadran-kuadran di kanan atas atau well-performing brands. Di mana dia laba, kemudian dia bisa cost recovery-nya juga bagus. Gitu. Yang paling jelek ada di kiri bawah, yaitu underperforming brands. Di mana cabangnya belum bisa menghasilkan margin yang positif atau net margin yang positif, net contribution yang positif, dan dia juga tidak bisa merecovery cost-cost-nya. Biaya-biaya yang dia keluarkan itu tidak bisa diimbangin dengan STP income yang dia dapat. Jadi cost-nya ketinggian nih, cost-nya. Nah, akibatnya cabang dia udah rugi, kemudian cost recovery-nya juga jelek, gitu kan? Pengelolaan biayanya juga jelek, akhirnya dia menjadi underperforming brands. Ya, nah cabang-cabang ini nanti akan digunakan nih oleh distribution sebagai yang menata jaringan-jaringan. Kita ada unit namanya distribution, dia menata seluruh jaringan cabang. Apakah cabang itu perlu diturunkan kelasnya? Tadi kan di awal saya bilang nih, ada cabang B1, B2, B3, B4 ya. Nah, ini nanti menjadi salah satu pertimbangannya nih. Oh, cabang ini ternyata udah terseok-seok, udah nggak bisa. Oh, berarti harus diturunkan kelasnya. Walaupun ini kelas pengklasifikasian secara internal Bank Mandiri ya, supaya lebih efektif. Imbasnya banyak, ya kan? Kalau cabangnya diturunkan kelasnya, bisa jadi orangnya jadi dikurangin supaya lebih efektif, ya kan? Dan yang pasti leveling branch manager-nya jadi berpengaruh, ya, karena di kita itu ada namanya grading, ya kan? Grade-nya bisa turun nih. Kalau grade-nya turun, ya berarti either apakah nanti orangnya perlu diganti, gitu kan? Perlu dimutasi, atau grade-nya perlu diturunkan, gitu. Jadi ini efeknya nanti akan banyak dari pengelolaan cabang ini, ya kan? Cabang udah 10 tahun berdiri masih di underperforming terus. Waduh, ada yang salah nih. Apakah cabangnya kegedean, kelasnya ketinggian, sehingga orangnya kebanyakan? Oke, akan berubah. Cabangnya diturunin. Karena kelas cabangnya diturunin, orangnya dikurangin. Berarti kan dia lebih ramping organisasinya. Cost-nya jadi lebih turun karena
biaya gajinya kecil. Oh, ngangkat nih. Kemudian dia harus ekspansi, tetap harus ekspansi kredit dana harus. Nah, lama-lama bisa berubah nih dari yang tadinya underperforming menjadi recovered brands. Recovered brand paling enggak dia bisalah menutup cost-cost-nya dulu. Belum sampai untung, tapi enggak. Belum sampai yang untung, tapi dia bisa menutup cost-nya dia dengan STP income-nya. Gitu. Recovered brands. Ya kan? Makanya di sini recovered brand itu di kanan bawah labanya masih secara contribution margin yang tadi dari NII dan VBS itu masih belum positif, tapi dia bisa recover gitu. Atau nanti bisa meningkat lagi, nanti akan direview lagi oleh distribution. Harus bisa menjadi effective brands atau bahkan malah menjadi well performing brands. Gitu. Nah, inilah kuadran-kuadran cabang yang saat ini digunakan oleh Bank Mandiri untuk sebagai bagian dari performance management. Jadi masing-masing terukur nih. Terukur dari sisi pencapaian targetnya, KPI-nya. Ini kan related semua nih. Tadi diturunkan targetnya akan menjadi KPI dari cabang. Dari KPI cabang itu akan direview, dilihat month by month oleh SPM, dihitung berapa labanya. Cabang nggak bisa nih gitu nih, ini sendiri, ya kan? Ini dibantu oleh teman-teman kantor pusat, teman-teman SPM untuk melihat potretnya cabang. Potretnya cabang secara performance bisnisnya. Udah sampai seberapa dia nih? Posisi dia tuh udah ada di mana? Gitu. Itu kira-kira. Dari sini cukup jelas teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ini perlakuan manajemen performance di Bank Mandiri. Ya. Ini lebih ke laba rugi, mirip yang tadi lah ya. Kayak pendapatan bunga, ada mirip yang structure tadi nih, yang structure pertama kita ini, mirip seperti ini ya. Cuma ini dibedakan dalam bentuk neraca laba rugi. Ya, mirip nih. Biaya tenaga kerja, buat alokasi biaya partner, ini tadi yang STP expense. Sampai ke ketemunya contribution margin. Ya, ini yang tadi nih rangkuman dalam bentuk laporan keuangan lah. Itu. Tapi di ininya lebih mudah yang tadi ya, cost structure-nya ya. Yang gambar yang tadi ya. Nah, sepertinya lebih mudah untuk dipahami, sama aja. Dari fee base, aktiva pasifa. Oke. Ini sama, hanya satu bentukan lain lah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bagaimana perhitungan contribution margin, cost structure dari semua unit yang ada di Bank Mandiri? Ya, ini seperti ini. Kurang lebih mungkin di perbankan lainnya juga mirip-mirip ya, seperti ini juga. Tapi saya nggak tahu detailnya di bank lain seperti apa. Ini ya perhitungan-perhitungan di Bank Mandiri ya. Nah, ini yang diulang-ulang aja sih, yang tadi saya jelaskan. Oke, teman-teman? Cukup clear? Clear ya? Nah, ini dari sisi RBB tadi saya sudah sempat ya mengutip terkait dengan rencana bisnis bank yang harus dilaporkan ke pemegang saham, dalam hal ini pemerintah, karena pemegang saham Bank Mandiri adalah pemerintah, dan juga ke regulator, ya kan tadi kan.
target-targetnya mau ngapain nih selama setahun ke depan, rencana bisnis banknya mau seperti apa, mau buka cabang berapa, mau tumbuh asetnya berapa, nanti mau pengelolaan cost-nya mau seperti apa, sampai ke target labanya mau berapa, gitu kan. Yang nanti diikuti dengan rasio-rasio lah yang akan tergambarkan dalam bentuk rasio-rasio. Ya, itu terkait rencana bisnis bank tadi. Kita biasanya Oktober kita udah menyampaikan rencana bisnis bank. Wajib, udah nggak boleh telat. Gitu. Oke. Nah, sekarang ke resiko. Ya, tadi di awal sudah sempat dibahas kalau bank itu pasti juga punya resiko. BI, OJK dan regulator pun mengawal nih perbankan, ya kan, operasional perbankan, karena memang paham ada multiplier effect apabila ada salah satu bank yang dinyatakan dalam pengawasan atau tidak sehat, gitu kan. Itu banyak nih efek-efeknya, ya. Nah, makanya bank selalu dinilai atau di-watching sama regulator, dinilai tingkat kesehatan banknya. Selalu dari Bank Indonesia, dari slide kan tempat saya singgung juga, selalu melakukan pemeriksaan, audit pemeriksaan regulator ya, OJK itu selalu turun tuh ke Bank Mandiri pusat, Bank Mandiri cabang-cabang, mereka melihat bagaimana pengelolaannya, bagaimana untuk penanganan kredit bermasalahnya kah, pokoknya semua dilihat sama OJK. Diukur juga tingkat kesehatan banknya, ya, dengan parameter-parameter yang sudah dipunyai oleh OJK untuk bisa menyatakan, oke, bank ini sehat, bank ini dalam pengawasan, ya kan? Mungkin dulu teman-teman pernah dengar nggak ada salah satu bank yang ada dalam pengawasan regulator? Pernah dengar nggak? Sebelum ya, jadi ada tuh bank-bank dulu mungkin pernah, Bank Mutiara ya, kalau teman-teman pernah dengar, bank dalam pengawasan. Wah, itu udah langsung rontok pasti kan tingkat kepercayaan nasabah kan. Wah, ini banknya dalam pengawasan nih, ada yang nggak beres berarti, ya. Ini sangat krusial buat tingkat kesehatan bank, buat satu bank itu sangat krusial, ya. Karena bisnis bank itu bisnis kepercayaan. Bagaimana Mas Dimas percaya untuk menempatkan dananya di Bank Mandiri? Kan pasti melihat, oh, banknya bagus, tingkat kesehatannya bagus, gitu kan. Pasti nasabah akan melihat sampai sejauh itu, bukan hanya berdasarkan, oh ini karena kepala cabangnya kenalan saya, atau dia harus melihat benar-benar fundamental perusahaannya, ya kan? Tingkat kesehatan banknya seperti apa? Nah, itulah yang harus dilihat dan ditetapkan sama OJK, menilai tingkat kesehatan bank masing-masing seperti apa dari berbagai macam aspek, ya. Aspeknya apa ada di OJK nih. Kita tahunya oke, Bank Mandiri adalah bank sehat. Ini dalam pengawasan, dalam perhatian khusus regulator, ya, dan lain sebagainya. Yang pasti apalagi Bank Mandiri sebagai perusahaan terbuka, wajib tuh menginformasikan semua yang terkait dengan manajemen perusahaan-perusahaan terbuka, ya. Harus disclosure, harus menyampaikan pada paparan kepada publik, ya, karena selain bank pemerintah, karena Bank Mandiri terbuka kan dimiliki oleh publik juga. Yang tadi nih Mbak beli saham ya, saham-saham Bank Mandiri dibeli, ada masyarakat umum yang membeli. Jadi ada keterbukaan informasi, ya. Inilah resiko-resiko yang ada di bank lagi. Nah, ini beberapa rasio-rasio yang dihasilkan dalam tadi pengelolaannya, yang juga dilihat capital adequacy ratio-nya karya berapa, kalau dulu kalau nggak salah 4% minimal. Rasio NPL-nya gimana, rasio profitability-nya gimana. Inilah rasio-rasio yang dilihat oleh regulator untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu rasio-rasio keuangan, ya. Ini nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut nih
di cakupannya strategic performance. Gitu. Siap? Itu tadi sepertinya mengakhiri sesi kita hari ini, belajar terkait dengan perbankan secara umum. Gimana teman-teman? Cukup clear? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin tanya, Bu. Ya, silakan Mas. Mas Torik, oke. Tadi kan berbicara mengenai tentang risiko perbankannya sendiri ya Bu. Nah itu apakah ada perbedaan dari setiap cabang itu memiliki perbedaan profil risikonya masing-masing apa bagaimana Ibu? Oke. Kalau secara detailnya, profil risiko itu biasanya melekat kepada karakteristik nasabah. Ya kan, biasanya profil risiko itu nanti ini kita mau memberikan, jadi profil risiko bukan profil risiko terhadap suatu unit, jadi lebih kepada pada saat apa sih yang mengandung risiko. Oh, kalau kita mau memberi kredit, oke, kita harus melihat dulu perusahaannya seperti apa, cash flow-nya seperti apa, kemungkinan gagal bayarnya sedalam apa gitu kan. Dilihat itu untuk menentukan tingkat resiko apabila kita mau memberikan kredit kepada itu, main profil risiko di situ. Nah, kalau untuk suatu unit kerja, kita juga ada nih namanya RCSA. Kita masing-masing unit kerja, kalau cabang karena basic atau model bisnisnya sama, dia mengenalnya ya lending, funding, transaksi, maka dia profil resikonya ada sendiri, RCSA-nya ada sendiri. Jadi kita ada unit risk management kita, ya, yang mengharuskan semua unit itu memotret profil resikonya. Kalau cabang itu tidak berdasarkan ini, tapi profil risikonya sama tuh. Semua cabang, hanya sizingnya aja kan yang beda. Itu menilai apa nih dari karakteristik atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, dari situ kemudian kita menetapkan kontrolnya masing-masing, self control. Jadi kita tuh ada satu manajemen risiko, unit manajemen risiko di Bank Mandiri yang mengawasi pelaksanaan internal kontrol dari masing-masing unit. Gitu Mas. Entah itu cabang, entah itu kantor pusat, semua harus punya profil karena semua pekerjaan pasti ada risiko-risikonya kan. Betul. Ada risiko yang harus diwaspadai. Risikonya apa? Misalkan untuk yang unit accounting aja, dia ada risiko keterlambatan pelaporan misalnya yang mengakibatkan denda dari regulator. Ya kan? Semua bisnis ada risikonya. Jadi kita di Bank Mandiri masing-masing unit harus menetapkan profil risikonya dari unit kita. Setelah kita menetapkan profil risikonya, kita diminta untuk memanage kontrolnya. Kontrolnya kita mau seperti apa nih? Nanti dinilai sama risk management. Sudah cukup kuatkah? Ataukah masih lemahkah? Gitu kan? Jadi kita ada forum manajemen risiko. Nanti kita ada one-on-one-nya tuh dengan risk management. Coba dilihat unit ini, apa sih risiko-risikonya yang ada, baik itu risiko komplain nasabah, risiko teguran regulator, atau bahkan sampai pengenaan denda, itu kan banyak tuh. Dipetakan, kemudian kontrol self-controlnya sudah seperti apa, sudah sekuat apa. Gitu. Nanti kalau dirasa kurang, kontrol yang kurang kuat, dari risk akan memberikan masukan. Oh, Anda harus begini. Nah, demikian juga di cabang. Cabang itu risknya kita kalau buat teman-teman buat di cabang itu ada risk kontrolnya, ada RBC namanya, risk and business control. Dia lah nih yang menjaga gawang risiko-risiko operasionalnya, gitu. Dia ada periode sebelum OJK, jadi tidak sampai regulator masuk, tapi secara rutin pun pihak RBC itu akan melihat
pelaksanaan cabang-cabang. Masih benar nggak nih? Ada yang nyeleweng nggak nih gitu. Dari situlah kontrol kita sebentar dikawal cabangnya itu. Demikian juga semua unit Bank Mandiri seperti itu. Jadi harus menyusun risknya. Nah, kalau yang risk yang diindikan sama regulator itu udah risk yang tadi ini adalah risiko untuk menilai suatu bank. Udah ada nih dari regulatornya. Yang itu sifatnya lebih bank wide. Kalau tadi kan kita dalam rangka ngejaga ini unit-unitnya yang ada di Bank Mandiri segitu banyaknya unit dari cabang, unit bisnis, kemudian unit support, masing-masing harus melihat kontrol resikonya seperti apa, kontrol seperti apa. Nah, kalau untuk penilaian tingkat kesehatan bank dari regulator sudah punya acuannya sendiri yang melihat dari rasio-rasio tadi, tergambar dari rasio-rasio tadi. Termasuk juga tadi mau melakukan audit pemeriksaan ke masing-masing cabang. Gitu kira-kira, Mas Torik. Baik Bu, terima kasih. Cukup menjawab Mas? Cukup Bu, terima kasih. Oke, siap. Sami-sami. Ada lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri? Ini aja Bu. Udah tergambar ya? Banking itu seperti apa aja yang pendapatannya dari mana sih kalau bank itu udah kegambar ya teman-teman ya. Bisnis utamanya apa sih? Dapat labanya kalau teman-teman suka baca laba Bank Mandiri 41 triliun, misalkan dari mana sih ini? Ternyata kebayang kan? Laba Bank Mandiri segitu berarti pengelolaan portofolio dana kreditnya sebesar apa gitu kan? Nah, demikian juga bank yang lain. Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa saya sharingkan di pagi ini ya, dari pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran, pemahaman buat teman-teman, dan semakin membuat teman-teman tertarik mungkin. Teman-teman ada yang untuk bergaul ya. Ya, silakan ini Mbak Vio. Iya. Sudah di akhir sesi nih Mbak Vio. Iya, terima kasih banyak Bu Sari. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Siapa tahu masih penasaran nih sama materinya Bu Sari. Sepertinya hari ini seru sekali. Baik, sudah tidak ada lagi ya? Permisi Kak, mau nanya boleh ya. terakhir? Boleh dipersilakan. Mau nanya ke Bu. Mau nanya Bu, tadi kan dijelasin kalau yang di slide presentasi juga itu kan risiko-risikonya mencakup misalnya ada rasio-rasio profitabilitas, permodalan, rentabilitas, dan lain-lain. Tapi seperti yang di-mention sama Ibu juga bahwasannya kan kalau bank itu bisnis yang mengandalkan kepercayaan, dan beberapa kasus tuh ada misalnya dari bankirnya sendiri itu yang membuat konsumen itu nggak percaya lagi ke bank. Nah, dari bank sendiri dalam praktiknya ada nggak kayak langkah antisipasi risiko atau peraturan tertentu yang mengatur para bankirnya, atau biasanya disebut code of conduct atau penjagaan etika terhadap bankir, itu ada nggak sih Bu dalam praktiknya di Bank Mandiri khususnya? Oke, terima kasih Mas Dimas. Mbak Vio, aku jawab dulu ya pertanyaan Mas Dimas nih ya. Ini tadi dari sisi internalnya sendiri gimana ya gitu kan? Ada nggak rambu-rambunya ya kan? Pasti kita punya aturan-aturan nih Mas Dimas ya. Halal apa? Code of conduct, kode etik perbankan ada nih. Dan kita juga punya aturan-aturan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pegawai ya. Dan tadi kemudian kalau mungkin pernah dengar ada fraud misalkan ya teman-teman, ini menyebabkan justru dari pegawai cabangnya sendiri misalnya gitu kan. Nah itu kita ada aturannya Mas Dimas ya. Yang tadi nih RBC kan tadi saya sempat singgung RBC adalah yang mengawal berjalannya cabang-cabang. Mereka harus memastikan ada nggak nih penyimpangan ya. Kalau ternyata ada indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh internal, pasti ada follow up-nya
ya kan? Di mana pengembangan ini sudah di profil pada saat kita memprofil resiko satu cabang sudah kita antisipasi. Oh, ada kemungkinan ada begini loh, penyelewengan ini loh, kontrolnya seperti apa. Nah, kontrol ini dilakukan atau enggak di cabang itu sampai misalkan terjadi suatu case, misalkan kan, oh ternyata case itu kan terjadi kalau ada kesempatan, kalau ada itikat buruk gitu kan. Nah dari situ nanti kalau misalkan terjadi case akan dilihat kontrol yang sudah ditetapkan itu berjalan enggak. Sebaliknya kepada si oknumnya pelaku pasti juga ada sanksi-sanksi yang harus diterima atau yang diberikan oleh manajemen bank, bisa sampai kepada pemutusan hubungan kerja ya secara tidak hormat, atau juga kalau memang menimbulkan menimbulkan kerugian kepada nasabah harus ada ganti rugi ya. Jadi ada beberapa punishment yang dilakukan oleh manajemen, dan sebelum ada punishment kita juga punya rambu-rambu atau aturan-aturan internal yang harus dijadikan pedoman kerja. Ya, ada IIO, instruksi internal, instruksi operasional kalau di cabang yang harus dipahami. Setiap kegiatan pagi apa sih yang harus dilihat? Setiap kegiatan sore sebelum tutup cabang harus menguasai apa sih? Oh, tim pengawas harus melihatnya sampai mana? Itu untuk salah satu mitigasi untuk memastikan bahwa proses operasional cabang sehari-hari itu berjalan secara prudent. Gitu Mas, kira-kira Mas Dimas. Cukup menjawab? Baik Bu, cukup menjawab. Berarti dari sisi mitigasinya udah ada dari peraturan itu, terus kontrolnya juga ada, terus kalau ada kasus ya bisa sampai pemutusan hubungan kerja gitu. Iya, bisa seperti itu. Oke. Sangat menjawab Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas, sami-sami. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita break makan siang? Iya nih, siapa tahu masih ada yang kepo-kepo ya Bu ya mengenai dirinya. Teman-teman silakan disampaikan pertanyaannya kalau masih ada. Oke, apakah ada? Kalau nggak ada, saya serahkan ke Mbak Vio ya. Baik. Saya kembalikan ke Mbak Vio dan Mbak Rika, monggo Mbak. Iya. Terima kasih loh teman-teman untuk partisipasi aktifnya selama sesi saya tadi dari tadi pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan teman-teman tentang bisnis perbankan. Dan tadi seperti saya sampaikan, kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya lagi dari masing-masing aspeknya, akan teman-teman pelajari di hari-hari selanjutnya. Begitu Mbak Vio dari saya, thank you teman-teman, dan salam sehat.